Timnas Indonesia kembali berhasil menjungkir balikkan prediksi media-media asing, di mana sebelumnya mereka memperkirakan jika tim tamu yang haus kemenangan Australia akan merujak Indonesia. Nyatanya meski dengan hasil susah payah mempertahankan gawang dari kebobolan, baik itu kontribusi dari barisan pertahanan terlebih lagi penjaga gawang yang saat ini sedang mentereng untuk rakyat Indonesia Martin Paes. Akhirnya hasil 1 poin kembali berhasil diraih Timnas Indonesia setelah menahan imbang Australia tanpa gol di pertandingan grup C zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar tadi malam 10 September 2024 di Stadion GBK Jakarta. Hasil imbang ini tentunya menjadi pencapaian yang cukup maksimal setelah juga sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi sebagai salah satu tim terkuat di grup C selain Australia dan Jepang. Dan jika saja Timnas Indonesia juga berhasil meraih hasil imbang dengan Jepang di pertandingan yang berikutnya, bukan tidak mungkin jika Indonesia langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 tanpa jalur babak playoff jika memenangkan 2 negara lainnya, Bahrain dan China. Indonesia kembali tidak diunggulkan dalam laga ini karena perbedaan pengalaman dan kualitas yang mencolok dengan South Cross. Hal itu membuat media-media asing memprediksi Indonesia bakal keok dari Australia yang tengah lapar akan kemenangan setelah kalah dari Bahrain pada laga pertama. Media asal India Sportskida memprediksi anak asuh Sintayong akan kalah dengan skor 0-2 dari Australia. Sementara itu media asal Inggris Sportmall membuat prediksi yang lebih meremehkan Indonesia dengan menyebut Indonesia akan dirujak Australia 3 gol tanpa balas di hadapan puluhan ribu supporternya. Pasukan Sintayong sempat menyulitkan dan mengancam di awal pertandingan. Sandy Walsh dan Rafael Strait membuat kiper Australia Matt Ryan langsung waspada di momen tersebut. Namun pelan-pelan Australia mampu keluar dari tekanan Indonesia dan berbalik mengendalikan laga. Dari sana pula mereka menciptakan peluang demi peluang yang berhasil diredam oleh pertahanan Indonesia dan kegemilangan kiper Martin Paes yang terpaksa mengeluarkan jurus Solin Soccer untuk terbang ke sana kemari. Dan dari laga ini sekaligus juga mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibereskan Timnas Indonesia. Dan satu hal yang paling jelas kelihatan adalah terkait kesulitan Timnas keluar dari tekanan lawan. Australia kerap melakukan pressing dengan rapi sehingga membuat tim merah putih tak nyaman menguasai bola yang cukup terlalu berlama-lama ketika bola di kaki mereka. Masuknya Tomaye menggantikan Iva Dinar bisa dilihat sebagai upaya Sintayong untuk menjaga aliran bola timnas saat mendapatkan momen-momen untuk melakukan serangan cepat. Meski demikian itu tidak berjalan dengan mudah, para pemain timnas tak bisa cukup lama memegang bola. Salah satu penyebabnya dikarenakan sering mengalami kekalahan dalam duel perebutan bola dan yang paling terutama ketika duel di udara. Padahal di babak kedua ketika timnas mulai bermain dengan blok rendah dan mengincar serangan balik, memenangi duel udara menjadi faktor krusial. Seperti yang dicatatkan oleh SofaScore, timnas Indonesia hanya 7 kali memenangi duel udara dari 28 aksi atau hanya 25%. Dan dari kekalahan ini yang membuat skema direct terlihat sulit untuk berjalan. Kemudian faktor lainnya adalah umpan yang kurang presisi. Timnas hanya mencatatkan 172 umpan akurat dari 278 umpan atau sekitar 62%, dengan hanya 12 umpan panjang yang berhasil dari 73 percobaan atau sekitar 16%. Dari kurang akuratnya beberapa umpan dari tim asuhan STY ini, akhirnya beberapa kali juga upaya dari timnas melakukan serangan balik pada babak kedua kandas karena kurang cermat dalam mengumpan. Sebaliknya Australia punya tingkat akurasi umpan hingga 80%. Ini pula yang bikin tim polesan Graham Arnold lebih mudah masuk ke sepertiga akhir dengan pertandingan 78 aksi berbanding 30 milik Indonesia. Catatan ini setidaknya menunjukkan bahwa Indonesia masih punya potensi besar. Bahkan ketika keteteran menghadapi pressing Australia,
timnas mampu menahan tim langganan Piala Dunia tersebut dan memetik 1 poin berharga. Dan seorang pemain yang berkontribusi besar dari hasil imbang itu adalah Martin Paes yang sekaligus meraih man of the match di pertandingan yang digelar tadi malam. Australia menebar 5 tembakan tepat sasaran selama 90 menit permainan, sedangkan Indonesia cuma 2 tembakan. Meski Australia tampil ofensif, Indonesia sanggup menahan gempuran sampai akhir laga. Pertahanan Indonesia yang kokoh tak lepas dari peran Martin Paes. Kiper kelahiran Belanda itu tampil kokoh di bawah mister gawang skuad merah putih. Dan ternyata, bukan hanya warga Indonesia yang gembira dari penampilan Paes, melainkan juga klubnya saat ini yang bermain di MLS FC Dallas juga turut bahagia atas penampilan salah satu pemainnya yang tampil gemilang bersama skuad Indonesia. FC Dallas langsung memberikan respons usai laga Indonesia versus Australia dengan memajang foto sang kiper bersama gawang yang ditutupi tembok di akun resmi media sosial mereka dengan menuliskan, "Anda berusaha menjebol gawang timnas Indonesia," yang mengartikan bagaimana sulitnya Australia melumpuhkan penjaga gawang mereka yang tergambarkan dengan sebuah tembok. Dan tampaknya apa yang dituliskan FC Dallas ini benar nyatanya. Performa cemerlang penjaga gawang timnas Indonesia ini juga membuat kubu Australia frustasi. Klaim ini diakui langsung oleh pelatih Socceroos dengan mengatakan, "Ini sangat mengecewakan. 2 laga awal gagal menang, sekarang ada sisa 8 laga ini. Bagiku ini membuat frustasi," kata Graham Arnold kepada media usai pertandingan kedua mereka di babak kualifikasi zona Asia Piala Dunia 2026 untuk grup C. Martin Paes yang mampu menjaga 32 clean sheet-nya di semua kompetisi pada tahun ini bersama FC Dallas langsung kembali ke Amerika Serikat setelah pertandingan Indonesia versus Australia. Namun Paes masih mengikuti ritual pemain timnas Indonesia untuk bernyanyi bersama dengan seluruh supporter di tengah lapangan dan juga ikut berkeliling Stadion GBK untuk menyapa para supporter. Namun setelah itu Paes langsung naik mobil khusus dan tidak bergabung dengan tim menaiki bus timnas Indonesia. Paes menggunakan mobil sendiri dikawal perwakilan PSSI menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan saat meninggalkan stadion, ada pengawalan polisi yang mendahuluinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.